kalau kita lihat kan sebenarnya nggak sedikit orang yang berniat mau membantu orang yang sedang kesusahan begitu ya Ustazah Intan. Kadang-kadang malah merepotkan gitu. Bahkan pernah mungkin ada ketika bencana korban-korban mengeluh gitu ya, bantuan yang diberikan kok kebanyakan misalnya mie kayak gitu ya, jadi sembelit perutnya gitu dan lain-lain sebagainya gitu ya. Padahal mereka udah membutuhkan hal lain begitu ya, yang lebih sehat atau lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana kemudian agar kita yang berniat membantu itu tidak malah menyusahkan, tapi malah kalau bisa meringankan gitu ya. Seperti itu Ustazah Intan. Jadi relawan malah jadi tambah merepotkan. Nah itu bagaimana itu supaya nggak kayak gitu. Jadi niat baik tidak cukup ya dalam hal ini. Jadi sebuah niat baik sebagaimana kita beriman, berislam itu kan harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan pengetahuan. Nah pengetahuan tidak sekedar teori, tetapi kita juga harus paham gitu ya, pengetahuan di lapangan. Misalkan ada bencana sekarang di itu ya, gempa Cianjur gitu ya. Ketika kita ingin menyalurkan bantuan, maka ya kita harus tahu situasi masyarakat di sana apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan kita ternyata di Jogja dan tidak bisa langsung berada di sana, mungkin kita perlu perlu para perantara gitu ya, para penghubung yang memang terjun langsung di lapangan dan kita bisa menyalurkan bantuan kita bersama. Kita juga tentunya niat baik kita itu tidak sekedar lahir dari pribadi kita ya, karena kepedulian sosial itu harus dibangun bersama-sama gitu ya. Ta'awun sosial, kerjasama dengan teman-teman yang lain, dengan anggota masyarakat yang lain tentu harus kita giatkan gitu, terutama ketika kita sedang menghadapi bencana. Nah, ketika situasi semacam itu gitu ya, maka kita bisa bekerja sama, misalkan di Aisyah, di Muhammadiyah gitu ya, kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain untuk menyumbang gitu ya, menyumbangkan bentuknya bisa macam apapun gitu ya. Karena kita tidak berada langsung di lapangan, mungkin kita bisa salurkan sumbangan kita bisa salurkan donasi kita gitu lewat lembaga-lembaga yang benar-benar terpercaya ya, bonafit gitu ya. Nah, kalau di Muhammadiyah kita kan punya Lahismu ya, dan teman-teman relawan yang langsung berada di lapangan yang dikoordinir oleh MDMC, tentunya mereka tahu betul ya bagaimana situasi di lapangan. Nah, dengan ini maka kemudian kita bisa apa yang kita sumbangkan itu bisa kita sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan yang ada di sana. Kemarin pengalaman beberapa kali bencana itu kan ini selain berbentuk uang gitu kan, seringkali ini ya ada permintaan dalam bentuk misalkan pakaian patas pakai gitu ya. Pernah suatu ketika itu diadakan, dilaksanakan, ternyata kemudian malah itu tadi menimbulkan masalah baru kan, malah menjadi sampah gitu ya. Tentunya itu yang harus hati-hati gitu ya. Dan alhamdulillah semakin kesini kesadaran masyarakat kita untuk berta'awun gitu, kesadaran masyarakat kita untuk saling berbagi semakin meningkat. Tentunya ini adalah kerja sama yang luar biasa yang perlu kita apresiasi dan perlu terus kita kembangkan gitu ya, untuk membangun kesadaran bahwa apa yang namanya berbagi itu adalah membahagiakan, tidak sekedar membahagiakan mungkin orang yang mengalami bencana, menguatkan mereka ya, tetapi juga menjadi kepuasan tersendiri bagi orang-orang yang mau berbagi dengan yang lainnya gitu ya. Intinya berarti kan sebenarnya kalau bisa memang dalam konteks meringankan, membantu korban-korban bencana itu sifatnya terorganisir. Ya, sesuatu yang tidak terorganisir itu kemudian jalan sendiri-sendiri sehingga justru bisa menambah masalah gitu. Semua merasa bahwa kemudian membantu, kemudian mengirimi sebuah pakaian, tapi kalau kemudian itu semua bentuknya pakaian jadi masalah gitu. Kemudian nggak ada yang ngurusi makan gitu. Kalau semua kemudian mengurusi makan semua kemudian mengirim makan semua, ternyata kemudian makannya berlebihan sehingga kemudian akhirnya malah jadi sampah dan sebagainya. Nah, artinya apa? Sekali lagi bahwa itu berarti harus terorganisir. Nah, kemudian tadi Bu Intan mencontohkan beberapa lembaga yang bisa secara terorganisir kemudian bekerja sama untuk menyalurkan bantuan, untuk kemudian bisa mensupport
bantuan-bantuan ke sana gitu kan. Jadi misalnya kalau di Muhammadiyah itu kan ada, dan Aisyah itu kan ada layismu. Jadi ada layis yang kemudian dia fungsinya untuk mengumpulkan itu semua, kemudian pentasarufannya dilakukan oleh MDMC yang kemudian dia langsung terjun ke lokasi dengan berbagai bentuk bantuan, baik kemudian untuk persoalan-persoalan yang sifatnya fisik misalnya, kemudian kalau di dalam beberapa masalah gempa misalnya gitu, kemudian muncullah kemudian atau kemudian dibuatlah kemudian hunian-hunian sementara yang kemudian akhirnya bisa menjadi hunian-hunian tetap gitu. Nah semua itu ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya itu kemudian bisa dilakukan kalau terorganisir. Nah terorganisir bukan hanya sekedar terorganisir, tapi kemudian yang mengorganisir pun harus punya kredibilitas yang baik gitu. Kalau kemudian melakukan pengorganisasian, hanya kemudian menawarkan pencitraan itu, ya dalam pengalaman ya kita lihat di berbagai bencana itu ada lembaga-lembaga yang kemudian dia membuat iklan sebanyak-banyaknya, kemudian di berbagai tempat dia kemudian pasang spanduk sebanyak-banyaknya, tetapi sebenarnya dia nggak turun ke lapangan. Kemudian ada aksi orang lain dipotret, kemudian diiklankan sebagai kegiatan dia. Nah, yang demikian ini ya bisa kita lihat sesungguhnya ada lembaga-lembaga yang seperti ini. Saya nggak perlu menyebutkan nama lembaganya, tetapi sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa selain terorganisir, kemudian kita juga perlu bekerja sama dengan organisasi yang punya kredibilitas baik, sehingga benar-benar yang datang adalah bantuan, bukan justru kemudian selain menyengsarakan juga kemudian hanya menguntungkan orang-orang yang memanfaatkan adanya bencana itu. Ya kira-kira begitu ya. Iya. Kan ada kan yang begitu itu. Iya. Ada orang-orang yang karena ada bencana ya, jadi dia bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Ya kalau dibilang kalau dipikir-pikir kok iya tega gitu ya. Ya gimana nyatanya. Tapi ada. Dan banyak gitu kayak gitu itu sebenarnya. Iya. Seperti tadi Ustadz Intan mau menambahkan? Ya dalam menghadapi bencana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita, tentunya sekali lagi ya kita tidak bisa sendiri gitu ya, kita harus bekerja sama dengan yang lain, dengan organisasi-organisasi lain, karena dengan bersama-sama insya Allah semua yang tadinya sulit akan menjadi mudah gitu. Dan kita juga berharap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana itu juga bisa diselesaikan segera mungkin gitu ya. Dan kalau bantuan atau donasi yang kita kumpulkan itu disalurkan oleh kepada lembaga-lembaga yang benar-benar kredibel gitu ya, terpercaya gitu ya, dan terbukti, insya Allah bantuan yang kita berikan itu tidak hanya bersifat ini ya sementara gitu ya, tidak hanya yang karitatif gitu ya, tetapi kita harapkan dia bisa berlanjut, berkesinambungan, dan sekaligus menyiapkan masyarakat yang tadinya terpuruk bisa kemudian berdiri, mandiri, dan kemudian bangkit gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Baik, menarik sekali. Terima kasih Ustadz Asa dan Ustadz Intan, luar biasa ya pandangannya terkait bencana ini, dan juga bagaimana kita agar tidak menyusahkan orang yang terkena bencana ini ya.